Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Jumat yang saya hormati, sebelum khutbah dimulai takmir masjid Babus Sofa akan menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, laporan kas keuangan masjid. Saldo kas yang lalu sebesar 38.375.197 rupiah. Penerimaan kotak infak Jumat lalu sebesar 6.330.000 rupiah. Kemudian infak dari minum karakter sebesar 300.000 rupiah. Untuk pengeluaran sampai Jumat ini, bidang imarah peribadatan sebesar 3.590.000 rupiah. Bidang idarah pengelolaan sebesar 10.950.000 rupiah. Kemudian bidang riayah perawatan sebesar 2.090.500 rupiah. Jumlah saldo kas keuangan masjid saat ini sebesar 28.674.697 rupiah. Takmir masjid menyampaikan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Amin. Pengumuman yang kedua, yang bertindak sebagai khotib dan imam pada hari ini ialah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ali Indarto SPD. Sedangkan imam dan khotib Jumat yang akan datang, insya Allah Bapak Kiai Haji Hamim Asy'ari. Pengumuman yang ketiga, waktu sholat Jumat yang akan datang pukul 11:48 waktu Indonesia Barat. Demi menjaga kekhusyuan sholat Jumat, dimohon para jamaah yang membawa handphone harap dinonaktifkan. Dan kami sampaikan terima kasih kepada donatur nasi bungkus gratis. Semoga amal sedekahnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Wa ya Nabi radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم كون الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معارف الدين. رب اغفر لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Allah. لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan ini kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sekaligus menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan dengan penuh kesabaran, kita lakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan agar semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan Rajab, bulan yang mulia ini. Pada kesempatan ini kita kembali memperingati peristiwa besar dan yang sangat istimewa, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam kita harus mengetahui apa makna Isra dan Mi'raj. Bagaimana kisah perjalanan Nabi kita dalam Isra Mi'raj dan apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang agung
yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perjalanan mulia bersama malaikat Jibril mulai dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini dalam Sahih Bukharinya juz 5 halaman 52. Inti sarinya adalah suatu ketika Nabi berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tidur, kemudian datanglah malaikat mengeluarkan hati Nabi dan mencucinya, kemudian memberinya emas yang dipenuhi dengan iman. Kemudian hati Nabi dikembalikan sebagaimana semula. Setelah itu Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan mengendari buraq, dengan diantarkan oleh malaikat Jibril hingga langit dunia. Kemudian terdapat pertanyaan, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Selamat datang. Sungguh sebaik-baiknya orang yang berkunjung adalah engkau, wahai Nabi. Di langit dunia inilah Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jibril menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah bapak dari para nabi. Jibril memohon kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Nabi Muhammad pun mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun sebaliknya Nabi Adam juga membalas salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang dilanjutkan menuju langit yang kedua. Disinilah Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad pun bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menangis karena Nabi Muhammad memiliki umat yang paling banyak yang masuk surga, melampaui dari umat Nabi Musa sendiri. Dan yang terakhir di langit ke-7, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itulah Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi naik menuju Baitul Ma'mur, yaitu Baitullah di langit ke-7 yang arahnya lurus dengan Ka'bah di dunia atau di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk untuk bertawal di dalamnya, yaitu untuk bertawal di dalamnya. Kemudian Nabi disuguhi dengan arak, susu dan madu. Namun Nabi Muhammad mengambil susu. Jibril mengatakan susu adalah lambang dari kemurnian dan fitrah yang menjadi ciri khas Nabi Muhammad dan umatnya. Di Baitul Ma'mur Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan kepada Nabi untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima dan kemudian kembali pulang dalam perjalanan. Namun Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengingatkan bahwa umatmu wahai Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 kali sehari semalam. Nabi Musa pun mengatakan umatku telah membuktikannya, lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonlah keringanan untuk umatmu. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala
dan diringankan menjadi sholat 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad kembali bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa pun juga mengingatkan kembali sebagaimana yang pertama. Kembali Nabi menghadap Allah hingga 2 kali, dan akhirnya Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa. Akhirnya pun Nabi Musa juga tetap mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat, wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, saya malu dan aku untuk kembali menghadap Allah. Saya ridho dan saya pasrah apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya jemaah sekalian, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah Sirah Nabawiyah sesuai halaman 9 juga menceritakan keesokan harinya Nabi menyampaikan tentang Isra Mi'raj terhadap kaum Quraisy. Mayoritas orang Quraisy ingkar terhadap kisah yang disampaikan Nabi Muhammad. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang kembali murtad karena tidak percaya terhadap kisah yang disampaikan oleh Nabi. Melihat hal tersebut, Abu Bakar bergegas untuk membenarkan kisah Isra Mi'raj ini. Beliau juga mengatakan, sungguh aku percaya terhadap berita dari langit. Apakah yang hanya tentang berita Baitul Maqdis aku tidak percaya? Sejak saat itulah sahabat Abu Bakar dijuluki Nabi dengan sebutan Abu Bakar Asy-Syiddiq, atau Abu Bakar yang sangat jujur. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peringatan Isra Mi'raj? Ali Muhammad Shalabi dalam Sirah Nabawiyah Irdul Waqa'i wa Tahni Idas juz 1 halaman 209 juga menjelaskan, yang pertama adalah Isra Mi'raj adalah kemuliaan dan keistimewaan dari Allah kepada hambanya tercinta. Nabi Muhammad SAW termasuk Nabi baru yang mengalami hal yang sangat amat menyedihkan, yaitu wafatnya Dewi Khadijah sebagai istri tercinta yang selalu mengorbankan jiwa, tenaga, pikiran, dan hartanya dari perjuangan Nabi, serta wafatnya paman tercinta yaitu Abu Thalib yang selalu melindungi Nabi dari kekejaman kaum Quraisy. Allah ingin menguatkan hati Nabi dengan melihat secara langsung kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati Nabi semakin mantap dan teguh dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapapun yang berjuang di jalan Allah dan menegakkan agama seperti dengan memakmurkan masjid, memakmurkan majelis ilmu, zikir dan tahlil, Allah akan memberikan kebahagiaan dan keistimewaan baginya. Kedua, jemaah sekalian, kewajiban menjalankan sholat 5 waktu bagi setiap muslim. Mustafa Asy-Syibai dalam kitabnya Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar jilid 1 halaman 54 juga menjelaskan bahwa jika Nabi melakukan Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, sebuah keharusan bagi setiap muslim menghadap atau mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Dengan sholat yang khusyuk, seseorang akan merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia malu untuk menuruti syahwat dan hawa nafsunya, malu untuk berkata kotor, malu untuk mencaci orang lain, dan juga malu untuk berbuat bohong. Dan sebaliknya lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan. Hal tersebut demi untuk mengagungkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menjadi makhluk Allah yang terbaik di muka bumi ini. Yang ketiga, jemaah sekalian, Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Dalam sejarah itulah adalah perjalanan pertama manusia di dunia yang menjadikan luar biasa di angkasa, yang tentunya kembali menuju bumi dengan selamat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika hal ini telah terjadi di zaman Nabi 1400 tahun yang lalu, hal tersebut memberikan pelajaran bagi umat Islam agar mandiri, belajar, bangkit, dan meningkatkan kemampuan tidak hanya dalam masalah agama, sosial, politik, dan ekonomi, namun juga harus melek terhadap sains dan teknologi.
Perjalanan menuju ke luar angkasa adalah sains dan teknologi tingkat tinggi yang menjadikan salah satu tolak ukur kemajuan sebuah umat dan bangsa. Yang keempat, jamaah sekalian, dalam perjalanan Isra Mi'raj terdapat penyebutan dua masjid umat Islam, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hal tersebut memberikan pelajaran bagi kita bahwa Masjidil Aqsa adalah bagian dari tempat suci umat Islam. Membela Masjidil Aqsa dan sekelilingnya sama saja dengan membela agama Allah, yaitu agama Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian wajib bagi tiap muslim sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk selalu berjuang dan berkorban untuk kemerdekaan dan keselamatan Masjidil Aqsa Palestina, baik dengan diplomasi politik, bantuan sandang pangan maupun dengan harta. Semoga kita selalu menjadi umat yang selalu dapat mengambil hikmah dan peristiwa Isra Mi'raj ini dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barrur raufur rahim. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى صحابة رسول الله أجمعين. Amin amin. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amma nahaa wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi wa qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasradin wahdul man hadal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma anfa'na al-bala' wal waba' wal zalasil wal mihana wa su'al fitnah wal mihana ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldani muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.